Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dan senantiasa di dalam lindungan dan naungan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Amin ya rabbal alamin. Saya Muhammad Tariq Al-Faruq Matondang dengan NIM 0203 232092 ingin membuat video dalam rangka untuk menyelesaikan salah satu tugas dari dosen pengampu kami yang kami muliakan dan kami hormati, yaitu Bapak dosen Sultan Herlambang ME. Pada kesempatan kali ini, tema dan judul yang akan saya bawakan adalah pasar uang yang implementasinya menggunakan akad qorot. Yang pertama, kita akan masuk kepada pengertian daripada pasar uang. Pasar uang adalah tempat atau mekanisme yang menjadi pertemuan antara pemilik dana dengan calon peminjam dana atau yang disebut dengan defisit dana untuk melakukan transaksi jual beli berupa surat berharga ataupun instrumen keuangan jangka pendek yang biasanya dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun. Kemudian pasar uang ini berfungsi sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan modal kerja jangka pendek, kemudian menyediakan likuiditas, kemudian menjadi instrumen investasi jangka pendek, dan juga sebagai alat pelaksanaan kebijakan moneter dan fiskal oleh pemerintah ataupun bank sentral dan juga non sentral. Secara singkatnya, pasar uang adalah pasar keuangan yang mempertemukan pihak yang memiliki dana jangka pendek dengan pihak yang membutuhkan dana tersebut untuk periode waktu yang singkat dengan tujuan utama memenuhi kebutuhan likuiditas dan modal kerja. Yang mana transaksi pasar uang ini biasanya dilakukan melalui media elektronik, kemudian telepon, dan sebagainya. Jadi pasar uang adalah pasar untuk instrumen keuangan jangka pendek yang berfungsi sebagai sumber pendanaan dan investasi jangka pendek serta alat penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan pelaksanaan kebijakan moneter. Kemudian pasar uang dengan akad qorot ini bagaimana? Nah, pasar uang dengan akad qorot adalah penerapan prinsip pasar uang dalam konteks ekonomi syariah yang dimana transaksi pinjam meminjam dan dilakukan berdasarkan akad qorot. Akad qorot adalah akad pinjaman tanpa bunga atau keuntungan tambahan yang dimana peminjam ini wajib mengembalikan jumlah pokok pinjaman pada waktu yang telah disepakati tanpa adanya imbalan lebih dari pinjaman pokok tersebut yang sebelumnya begitu. Nah, akad qorot dalam pasar uang syariah ini juga dapat disertai dengan jaminan jika diperlukan, dan nasabah boleh memberikan tambahan sumbangan sukarela saat pengembalian pinjaman asalkan tidak diperjanjikan dalam akad. Nah, dengan demikian pasar uang dengan akad qorot merupakan mekanisme pasar uang yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan tanpa adanya unsur riba dan mengutamakan saling membantu dan tolong menolong dalam pemenuhan kebutuhan dana jangka pendek. Nah, studi kasusnya nih atau kasus langsungnya yang terjadi di Indonesia. Contoh kasus penerapan pasar uang dengan akad qorot dapat dilihat pada lembaga keuangan mikro syariah yang memberikan pembiayaan qorot kepada pelaku usaha kecil lah yang membutuhkan modal tanpa membebani mereka dengan adanya bunga. Misalnya di LKMS atau lembaga keuangan mikro syariah Al-Muna Berkah Mandiri di Yogyakarta. Akad qorot digunakan di sini untuk memberikan pinjaman kepada nasabah yang memiliki usaha-usaha kecil namun secara ekonomi belum mampu dan ingin mengembangkan usahanya. Pinjaman ini diberikan dengan prinsip tolong menolong tanpa adanya imbalan, dan juga nasabah hanya wajib mengembalikan pokok pinjaman sesuai dengan kesepakatan. Akad qorot juga dapat digunakan untuk kebutuhan darurat ataupun pendidikan di mana pinjaman diberikan tanpa beban tambahan untuk membantu individu dalam situasi mendesak atau untuk mendukung biaya pendidikan. Secara singkatnya, penerapan pasar uang ini dengan akad qorot adalah pemberian pinjaman untuk modal usaha, kebutuhan darurat atau pendidikan dengan prinsip saling membantu dan tanpa mencari keuntungan konvensional seperti yang tadi saya sampaikan. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai pasar uang dengan akad qorot. Sedikit yang bisa saya sampaikan, namun
Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya mohon maaf pada kita semua. Semoga apa yang saya sampaikan ini dan tugas saya ini bisa diterima dengan baik oleh Bapak dosen kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.